Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Being and Time karya Martin Heidegger adalah sebuah karya filosofis yang menggugah pikiran dan telah menjadi salah satu karya yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran filosofis modern. Diterbitkan pada tahun 1927, buku ini menghadirkan pandangan mendalam terhadap esensi keberadaan manusia serta mengajak pembaca untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang makna kehidupan. Heidegger membagi karya ini menjadi dua bagian utama yang membahas eksistensi manusia dan konsep keberadaan. Dalam setiap bagian, ia menguraikan pandangannya tentang cara manusia ada di dunia ini serta menyoroti bagaimana kita dapat memahami makna keberadaan secara lebih mendalam. Melalui karya ini, Heidegger menekankan pentingnya pengalaman langsung dan autentik dalam memahami keberadaan. Ia juga mempertanyakan keterbatasan bahasa dan konsep-konsep dalam merangkul realitas keberadaan manusia secara penuh. Being and Time merupakan panggilan untuk refleksi yang mendalam tentang esensi kehidupan manusia. Dengan mengajak kita merenungkan eksistensi kita sendiri, Heidegger membuka pintu bagi pembaca untuk menjelajahi dan merenungkan keberadaan kita dalam dunia ini dengan cara yang baru dan mendalam. Bagian pertama memusatkan perhatian pada eksistensi manusia sebagai keberadaan di dunia atau Das in der Welt sein. Heidegger menyoroti kemampuan manusia untuk memahami keberadaannya sendiri, namun juga mencatat bagaimana rutinitas dan kebiasaan dapat mengaburkan pemahaman yang autentik terhadap diri kita. Bagian kedua menggali konsep keberadaan, Das Sein, itu sendiri. Heidegger menekankan bahwa keberadaan tidaklah statis atau objektif. Ia adalah fenomena dinamis dan subjektif yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman langsung, bukan melalui konsep atau teori semata. Beberapa pesan penting yang dapat dipetik dari karya ini meliputi: 1. Pentingnya autentisitas keberadaan. Heidegger menegaskan bahwa penting bagi manusia untuk memahami keberadaannya secara autentik. Ini berarti mengalami diri kita sendiri secara langsung dan menghindari terjebak dalam rutinitas yang menghalangi pemahaman mendalam akan diri kita sendiri. 2. Keberadaan sebagai fenomena subjektif. Heidegger menekankan bahwa keberadaan bukanlah entitas objektif yang dapat diukur. Ia adalah fenomena subjektif yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman langsung individu. 3. Pertanyaan kontinu tentang makna keberadaan. Manusia harus terus-menerus mempertanyakan makna dari keberadaannya dan tidak terjebak dalam pemikiran yang sudah mapan. Dengan bertanya, kita bisa memperdalam pemahaman akan diri sendiri. 4. Keterbatasan bahasa dalam memahami keberadaan. Heidegger menyoroti bahwa bahasa memiliki keterbatasan dalam menyampaikan esensi keberadaan. Bahasa cenderung hanya mampu menggambarkan objek atau konsep yang telah terdefinisi, sehingga manusia perlu mencari cara lain untuk merasakan keberadaan secara lebih autentik. 5. Merawat keberadaan. Heidegger menekankan perlunya merawat keberadaan dengan cara menghargai dan memahaminya secara autentik. Melalui perawatan ini, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Dalam esensinya, Being and Time mengajak kita untuk mengintip ke dalam kompleksitas keberadaan manusia, menuntun untuk mempertanyakan, merenung, dan mendalami makna kehidupan secara lebih mendalam. Karya monumental ini menawarkan perspektif yang menantang terhadap cara kita memandang eksistensi manusia dan hubungannya dengan dunia. Heidegger menyoroti bahwa kita tidak hanya ada sebagai objek dalam dunia, tetapi kita juga aktif menjadi dalam pengalaman kita. Melalui penekanan pada pengalaman langsung dan keberadaan autentik, ia mendorong kita untuk melampaui batasan-batasan konseptual dan bahasa yang seringkali membatasi pemahaman kita akan diri sendiri. Heidegger mengajak kita untuk memandang keberadaan sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis, bukan sekadar entitas statis yang dapat dijelaskan dengan konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Dalam upayanya memahami makna keberadaan,
Ia menekankan pentingnya menyadari bahwa bahasa memiliki keterbatasan dalam menangkap esensi yang lebih dalam dari realitas eksistensial manusia. Dalam menguraikan esensi keberadaan, Heidegger menyoroti bahwa kita harus merenungkan makna dari keterlibatan kita dengan dunia. Bagaimana keberadaan kita terjalin dengan konteks yang lebih besar. Pemikiran ini membuka jalan bagi pertanyaan tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan dengan dunia di sekitar kita. Secara keseluruhan, Being and Time tidak hanya mengajak kita untuk merenungkan eksistensi kita sendiri, tetapi juga memperluas wawasan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ini bukan hanya tentang pemahaman teoretis, tetapi juga tentang pengalaman subjektif yang mengubah cara kita melihat dan merasakan keberadaan kita dalam dunia ini. Dalam esensinya, Being and Time mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup sebagai makhluk yang ada di dunia ini. Hal ini bukan hanya sekadar tentang siapa kita, melainkan juga bagaimana kita hidup, berinteraksi, dan berada dalam hubungan dengan orang lain serta dunia di sekitar kita. Karya Heidegger menantang kita untuk menjelajahi makna eksistensi kita sendiri serta menggali kedalaman dari pengalaman hidup yang sering kali terabaikan. Pesannya tentang pentingnya keautentikan dalam pengalaman serta upaya terus-menerus untuk mempertanyakan dan merenungkan keberadaan adalah panggilan untuk kita semua memperdalam pemahaman akan diri sendiri serta lingkungan yang kita tempati. Heidegger mengajak kita untuk melihat bahwa keberadaan manusia tidak terbatas pada dimensi waktu atau ruang saja. Ia mendorong kita untuk melampaui pemahaman konvensional tentang eksistensi dan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Dengan merenungkan esensi keberadaan, ia membuka pintu untuk mengeksplorasi hubungan antara keberadaan individual dan makna yang lebih besar dalam kehidupan kita. Karya ini juga menyoroti perubahan paradigma dalam cara kita melihat dunia. Heidegger menantang pandangan yang terlalu terfokus pada objek atau konsep terukur, dan mengarahkan perhatian kita pada pengalaman subjektif serta bagaimana kita berada di dunia. Melalui pemikiran kompleksnya, Heidegger mengajak kita untuk menggali makna keberadaan yang lebih dalam, mempertanyakan prasangka-prasangka yang telah diterima, dan mencari pemahaman yang lebih autentik tentang diri kita sendiri serta tempat kita dalam dunia ini. Being and Time bukan sekadar karya filosofis, tetapi juga merupakan panggilan untuk mengeksplorasi eksistensi kita dengan cara yang lebih mendalam, memperluas pandangan tentang keberadaan kita sendiri, serta merangsang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang makna kehidupan. Ini adalah undangan untuk merenung dan memperdalam pemahaman kita tentang esensi dari keberadaan manusia dalam dunia ini. Karya Martin Heidegger ini bukan sekadar karya filosofis yang memberikan wawasan mendalam tentang eksistensi manusia. Ia adalah undangan untuk merenungkan makna keberadaan dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui analisis kompleksnya, Heidegger membangun landasan untuk menjelajahi makna keautentikan, hubungan dengan lingkungan sekitar, serta bagaimana kita ada di dunia ini. Ia menegaskan bahwa pemahaman akan keberadaan bukanlah sesuatu yang statis atau terbatas oleh konsep-konsep yang telah ada, melainkan sebuah perjalanan yang terus berlanjut untuk menemukan pemahaman yang lebih dalam akan diri kita sendiri. Demikian tadi ringkasan buku Being and Time karya Martin Heidegger. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.